Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian berada dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat walaupun kita masih belajar secara jarak jauh. Baik anak-anak, kalau kalian sudah siap, kita akan belajar mengenai materi seni tari pada mata pelajaran kesenian daerah kelas 8 semester 1 tahun 2021-2022. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang tahap-tahap perkembangan tari. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah kita akan belajar mengenai urutan tahap perkembangan tari pada zaman prasejarah, kemudian yang kedua pada zaman kerajaan Hindu, yang ketiga pada zaman kerajaan Islam, yang keempat zaman penjajahan, dan yang kelima adalah zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Silakan kalian lihat foto-foto berikut ini. Ya, kalau kalian lihat ini tari-tari rakyat ya, yang dari segi busananya kalau kalian lihat ini dari daun-daunan, kemudian ini juga dari semacam apa ya, sabut-sabut kelapa atau apa, kemudian ini juga dari daun kelapa juga ya, kemudian ini fenomena apa sehingga orang bisa menari tetapi dia melakukan sebuah atraksi yang di luar kebiasaan atraksi manusia. Nah, kita lihat saja dulu gambar-gambarnya yang saya sajikan seperti ini. Ini nanti terkait dengan tahap pertama dari perkembangan tari. Ya, itu tadi sebenarnya adalah foto-foto yang menggambarkan ciri-ciri tari pada zaman prasejarah. Seperti kita tahu bahwa pada zaman prasejarah manusia belum mengenal peradaban, belum mengenal teknologi, bahkan mungkin belum mengenal simbol berupa tulisan dan bahasa yang baku. Jadi mereka mengekspresikan itu dalam beberapa hal yang sederhana. Salah satunya adalah tarian. Ciri-ciri tari pada zaman prasejarah sifatnya adalah sederhana. Jadi bentuk geraknya juga sederhana, busananya juga sederhana, kemudian iringannya juga sederhana, dan dia terpengaruh oleh animisme dan dinamisme karena pada saat itu manusia belum mengenal agama. Mereka baru mengenal kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda tertentu yang mereka anggap memang menyimpan satu kekuatan atau dari roh-roh halus yang datang pada saat-saat tertentu. Itulah yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Kemudian ciri berikutnya adalah bersifat sakral dan magis. Dilakukan secara kolektif, artinya dari anak kecil sampai orang tua bisa melakukan tari tersebut. Dan terakhir, ciri-ciri tari pada zaman prasejarah, tari digunakan sebagai sarana atau media komunikasi dengan roh nenek moyang. Itu adalah ciri-ciri tari pada tahap yang pertama, yaitu tahap perkembangan tari pada zaman prasejarah. Kita lihat gambar-gambar berikut ini ya. Kita lihat gambar-gambarnya lagi. Ya. Nah, ini tari apa ya? Tari budaya. Ini juga saya punya gambar dari tari-tari yang terdahulu di zaman dulu. Ini nanti terkait pada tahap perkembangan tari yang kedua. Ya. Apa itu? Tahap yang kedua adalah tahap pada zaman kerajaan Hindu atau zaman Hindu. Ciri-ciri tari pada zaman tersebut adalah terpengaruh budaya India. Seperti kita tahu kalau kalian membaca sejarah, pada abad tersebut pedagang-pedagang dari India datang ke Indonesia menawarkan dagangan. Pada saat itulah terjadi akulturasi budaya di mana pedagang-pedagang India juga menularkan atau mengenalkan budaya mereka, yaitu budaya yang terkait dengan agama Hindu, di mana mereka punya dua kitab yang sangat kuat ya, atau dua kitab yang memang dipercaya sebagai kitab suci mereka, yaitu kitab Ramayana dan Mahabharata. Itu
kitab Ramayana dan Mahabharata sendiri adalah kitab yang menceritakan satu kisah ya, yang di situ ada ajaran tentang kebaikan. Nah, disinilah ciri-ciri tari pada zaman Hindu berkembang dari zaman prasejarah tadi menjadi tari yang memuat ajaran-ajaran budaya India. Pada saat itulah tari digunakan sebagai media penyembahan kepada dewa dan berkembang pesat karena didukung oleh raja dan bangsawan. Bahkan kalau kalian membaca pada Babad Majapahit atau buku mengenai kerajaan Majapahit, di situ diceritakan bahwa ada orang-orang yang ahli di bidang seni yang dijadikan seperti menteri ya, setara dengan menteri oleh raja, diberikan istana dan tugasnya adalah untuk menciptakan karya-karya seni sebagai simbol kebesaran raja. Nah, karena didukung sedemikian rupa oleh raja dan bangsawan, maka tari pada zaman Hindu ini bisa berkembang dengan sangat pesat. Di saat itulah muncul tari yang sampai sekarang menjadi sumber atau menjadi acuan dari tari-tari tradisi di Jawa, khususnya Surakarta, yaitu tari Serimpi dan Bedoyo. Pada saat itu, tari Bedoyo ditarikan oleh 7 orang penari. Itu ciri-ciri tari pada zaman Hindu. Sekarang kita lihat tari pada zaman Islam. Nah, kita lihat di sini sama ya, tadi tari Bedoyo. Ini adalah Bedoyo Ketawang. Ya, ini adalah gambar-gambar tari yang bernuansa Islam, ada tari rebana, roda dan seterusnya. Nah, ini adalah perkembangan tari ketika zaman Hindu sudah bergeser dan masuklah kerajaan-kerajaan Islam ke Pulau Jawa atau ke Indonesia. Cara masuknya sama, yaitu melalui para pedagang yang melakukan perdagangan di Indonesia. Dan selama perdagangan itu terjadi, dengan lamanya waktu terjadi juga percampuran budaya atau akulturasi budaya. Dari budaya Hindu bergeser menjadi budaya Islam. Kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam, di mana di dalamnya juga seni dan budaya bergeser, mengalami pergeseran fungsi dari terpengaruh agama Hindu menjadi seni yang bernafaskan Islam. Karena tari pada zaman itu digunakan oleh para ulama, para wali, para pemuka agama sebagai penyebaran agama Islam. Disinilah kemudian banyak sekali muncul tari dan seni yang bernuansa Islam. Contohnya tari Bedoyo yang tadinya ditarikan oleh 7 orang, sekarang menjadi 9 orang. Kemudian juga upacara sekaten. Itu juga terpengaruh budaya Islam ya, dari kata sakatain. Nah, itu digunakan untuk mengislamkan orang Jawa pada saat itu dan difasilitasi oleh Keraton Surakarta. Berikutnya adalah tari pada zaman penjajahan. Ketika agama Islam masuk, kemudian terjadi ekspansi ya, karena Indonesia adalah negara yang subur, kaya rempah-rempah. Akhirnya banyak sekali kerajaan-kerajaan atau negara-negara dari luar Indonesia yang ingin menjajah Indonesia, dan terjadilah penjajahan. Yang paling lama adalah penjajahan Belanda. Disinilah tari atau seni tidak berkembang sama sekali. Bagaimana bisa berkembang? Karena pada zaman penjajahan semuanya serba dibatasi. Orang untuk hidup saja itu sudah bersyukur, apalagi mengenai kesenian. Hampir tidak ada perkembangan, orang tidak lagi berpikir tentang kesenian. Mereka berpikir antara hidup dan mati. Jadi pada zaman penjajahan sama sekali tidak ada perkembangan. Kalaupun ada pementasan tari, itu hanya di dalam keraton, di mana keraton sendiri punya hierarki atau punya kekuasaan, di mana Belanda juga tidak bisa masuk full ke dalamnya. Dan selain itu juga keraton punya legitimasi atau punya otonomi sendiri. Sehingga tari hanya dipentaskan pada saat upacara-upacara yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan. Misalnya pernikahan, kelahiran, dan seterusnya. Tetapi ada satu daerah yang pada zaman penjajahan justru bisa menciptakan suatu tarian yang sampai sekarang sangat eksis, yaitu tari Dolala. Dari mana? Ya, tari Dolala dari Purworejo. Di mana di sini tari Dolala itu dari, kalau kalian lihat ya, busananya ini seperti sipir prajurit Belanda, karena memang tari ini teradopsi atau mengadopsi dari para
prajurit-prajurit Belanda atau tentara-tentara Belanda yang sering berpatroli di di daerah-daerah. Nah, ini ya ciri-ciri tari pada zaman penjajahan yang tadi tidak dapat berkembang, hanya dipentaskan di istana dan sangat sedikit tari yang dipentaskan di luar. Tapi di sini muncul satu tarian rakyat yang dinamakan tari Dolalak dari Purworejo. Dan juga di istana ada tari yang disertai dengan properti berupa pistol. Kita tahu sendiri bahwa untuk senjata tradisional di Surakarta itu keris ya, tetapi ada tarian serimpi yang diceritakan dengan menggunakan pistol karena terinspirasi atau terpengaruh dari keberadaan penjajah pada saat itu. Ini anak-anak. Nah, kita lihat pada gambar berikutnya ya. Tari pada zaman kemerdekaan. Ketika penjajahan berakhir, tentu saja semua sendi-sendi kehidupan, perekonomian, budaya, pendidikan, dan sektor-sektor yang lain juga mengalami perkembangan, pertumbuhan yang sangat pesat sampai dengan sekarang. Begitu juga dengan tarian. Tari juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada zaman kemerdekaan ini banyak sekali muncul koreografer-koreografer baru dengan tari-tari bentuk baru ya, didukung juga dengan dukungan pemerintah di mana pemerintah memfasilitasi lembaga-lembaga seni, sekolah-sekolah seni untuk muncul dan mengajarkan kesenian. Sehingga pada zaman ini atau pada zaman kemerdekaan ini perkembangan tari sangat pesat. Nah, ya kita lihat gambar-gambarnya di sini banyak sekali pementasan, tari-tari yang baru, yang bebas bertemakan apa saja untuk mengaktualisasikan ide atau gagasan dari koreografer sehingga bisa dinikmati oleh penikmatnya atau bisa dinikmati oleh penonton. Ya, tidak hanya tari tradisi, tapi tari-tari modern. Dan ciri-ciri tari pada zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang tentu saja berkembang sangat pesat karena difasilitasi oleh negara. Seniman-seniman sangat aktif berkarya dan banyak diselenggarakan event-event seni. Banyak bermunculan lembaga-lembaga seni baik formal maupun non-formal. Contoh kalau lembaga seni formal ya adalah sekolah resmi, misalnya SMKI ya di Surakarta ada, kemudian ISI, Institut Seni Indonesia di Surakarta. Di daerah-daerah lain juga ada ISI, kemudian IKJ ya, ada juga STSI, yaitu adalah lembaga-lembaga formal yang mengajarkan seni, terutama seni tari. Selain itu juga banyak sekali sekarang bermunculan sanggar-sanggar yang merupakan hasil swadaya masyarakat ya yang menjadi sanggar yang diakui dan juga difasilitasi oleh pemerintah. Kalau kita lihat di Surakarta banyak sekali bermunculan sanggar-sanggar tari baik yang sudah lama maupun yang baru, itu menunjukkan eksistensi dan menunjukkan betapa berkembangnya tari tradisi. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan ya. Kalau di negara-negara lain saja seperti New Zealand, Belanda, Jepang itu berlomba-lomba untuk mempelajari seni tradisi kita, maka kita sebagai pemilik pun harus juga mau paling tidak mengenal, syukur-syukur bisa melakukan, sehingga tari ini tidak akan punah. Demikian anak-anak materi tari pada hari ini. Nanti materi kedua kita juga akan belajar tentang tari, tetapi kita akan belajar mengenai jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Jadi tetap ikuti untuk pembelajaran di channel MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kesenian Daerah, karena di sini nanti kalian akan mendapatkan media-media pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar kesenian daerah. Demikian anak-anak, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan tetap lestarikan seni tradisi kita. Terima kasih.